Hidup dari identitas surgawi artinya kita menyadari bahwa identitas kita di dalam Kristus adalah ciptaan baru, pahlawan yang gagah perkasa, dan lebih dari pemenang. Ketika kita bangkit dan hidup dari identitas surgawi, maka kuasa dan pengurapan Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita ini akan bekerja di dalam kita untuk menolong dan memampukan kita dalam menggenapi rencana Tuhan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Ya, tadi kita sudah lihat ya video pembuka ya. Bagaimana kita ini harus hidup dari identitas surgawi itu ya, membuat kita bisa kuat ya. Amin. Nah, jadi hari ini tema kita adalah hidup dari identitas surgawi. Nah, sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya firman Tuhan ini benar-benar menjadi jawaban bagi kita dan kekuatan juga bagi kita ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami supaya kami hidup dari identitas surgawi yang Kau sudah berikan kepada kami. Sehingga kami tidak lagi hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Biarlah hari ini Kau membuka hati kami supaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dan membangkitkan iman kami untuk percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Iya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Mari kita baca ayat selanjutnya, Hakim-Hakim 6 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Iya, ini Gideon dalam menghadapi masa yang sulit ya. Sampai dia ketakutan dan bersembunyi karena situasi yang membuat dia seperti diintimidasi. Bahkan dia katakan di mana Allah yang dahsyat itu gitu ya. Mungkin sahabatnya Mbak lagi mengatakan, Tuhan tuh di mana ya dalam masalah ini? Kok aku ngalamin seperti ini ya gitu ya. Nah, jadi melalui firman Tuhan ini kita sedang diingatkan bahwa supaya hari-hari ini kita dapat mengalami terobosan, kemenangan, maka Tuhan sedang menyiapkan dan membangkitkan orang-orang yang memiliki mental, kualitas, dan karakter seperti Gideon ini, yang hidup dari identitas surgawi atau living from the heavenly identity. Ya, di mana Gideon itu tidak lagi hidup dengan identitas yang lama, yang bersembunyi dan hidup dalam ketakutan. Tetapi Gideon bangkit dan hidup dari identitas surgawi atau heavenly identity yang dia terima ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berkata kepada Gideon bahwa Tuhan menyertai engkau pahlawan yang gagah berani. Amin. Wah, pasti kejadian itu mengagetkan Gideon ya. Sangat-sangat pasti. Betul-betul ada satu statement dari Tuhan sendiri bahwa dia adalah pahlawan ya. Nah, ketika Gideon hidup dari identitas surgawi ini, yaitu menyadari bahwa ternyata identitasnya di hadapan Tuhan adalah pahlawan yang gagah berani. Bahkan dia mendengar sendiri bahwa Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai Gideon untuk dapat mengalahkan 120.000 orang Midian yang telah menindas bangsa Israel selama 7 tahun ini. Ya, Roh Tuhan ini yang menguasai Gideon bersama dengan 300 orang pilihan Tuhan.
Dan Gideon berhasil memukul kalah 120.000 orang Midian sampai habis. Sehingga Gideon dapat menggenapi destininya sebagai pahlawan yang gagah berani dan menggenapi rencana Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan dan kemiskinan. Amin. Jadi melalui kisah Gideon ini Tuhan sedang mengingatkan kita semua orang percaya supaya hari-hari ini kita jangan takut. Dan juga jangan bersembunyi seperti Gideon ketika kita menghadapi masalah atau menghadapi musuh-musuh kita yang selama ini sepertinya menindas kita, membuat kita dalam kesulitan yang besar ya. Iya, tetapi sebaliknya Tuhan mau supaya kita bangkit. Ya, keluar dari tempat bersembunyian kita dengan kita hidup dari identitas surgawi atau heavenly identity. Yaitu menyadari bahwa identitas kita di dalam Kristus adalah ciptaan baru, pahlawan yang gagah perkasa dan lebih dari pemenang. Wow, amin. Jadi kita ini lebih dari pemenang. Amin. Wah. Ketika kita bangkit dengan hidup dari identitas surgawi ini atau dari heavenly identity ini, maka kuasa pengurapan Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita ini akan bekerja di dalam kita untuk menolong, memampukan kita sampai kepada destiny kita dan kita dapat menggenapi rencana Tuhan. Amin. Jadi kita harus hidup dari identitas, bukan untuk identitas, dan hidup dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Sebab di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan yang baru dan kita sudah menerima identitas yang baru, yaitu identitas surgawi atau heavenly identity, bahwa identitas kita adalah pahlawan yang gagah perkasa dan pemenang. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Roma 8 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Wah, ini bagus banget ya. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Bukan hanya sekedar pemenang, ya, tapi lebih dari pemenang. Amin. Nah, sahabat yang baik, sebagai pemenang maka kita harus hidup dari kemenangan ya. Bahkan kalau kita berdoa juga dari kemenangan ya. Amin. Bukan untuk kemenangan, sebab di atas kayu salib semua sudah selesai. It is finished. Dan semua sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Maka di dalam Kristus kita sudah menerima kemenangan itu atas segala sesuatu. Dan kita sudah diberi kuasa, kemampuan, dan otoritas untuk hidup dari kemenangan. Amin. Nah sahabat yang baik, saat ini jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. The Passion Translation saya akan bacakan ya, demikian firman Tuhan. Tetapi kami bersyukur kepada Allah karena memberikan kepada kami sebagai para penakluk melalui Tuhan kita Yesus yang diurapi. Wow, firman Tuhan ini kita bersyukur karena kita di dalam Kristus sudah menerima kasih karunia Allah, bahwa Yesus telah memberikan kemenangan kepada kita sebagai para penakluk melalui Tuhan kita Yesus yang diurapi. Ya, sebab di atas kayu salib Yesus sudah menanggung dan menyelesaikan segala sesuatunya bagi kita dengan berkata sudah selesai. It is finished. Salib Kristus dan kebangkitan Kristus sudah mengalahkan iblis, sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan dosa, dan sudah menjadikan kita sebagai para pemenang yang gemilang yang memiliki pengharapan melampaui kubur. Oleh karena itu di dalam Kristus kita hidup dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Dan kita berdoa dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Amin. Tuhan memberkati.
Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema hidup dari identitas surgawi. Nah, ini ada DM yang masuk ya, sayang, kita bacakan ya. ya. Kita baca dari Deva underscore cute ya. Shalom Terang Kasih, shalom juga Deva. Tolong doakan agar persiapan pernikahan saya di tahun 2023 ini berjalan dengan lancar dan Tuhan cukupkan untuk dananya. Terima kasih. Wah, Deva mau merit nih. Mau merit nih ya, luar biasa nih. Biasanya sih kalau orang udah mau merit pasti ada berkat lah. Amen, gitu ya. Jangan khawatir. Tuhan itu senang kalau melihat orang-orangnya itu akan menikah dan mengandalkan Tuhan ya. Silakan sayang. Jadi saat ini Deva, mari kita sangat senang sekali ingin mendoakan kamu ya, mendoakan Deva untuk hari pernikahan, persiapan pernikahan, sampai juga nanti berlangsungnya pernikahan, bahkan sesudahnya ya. Iya, itu penting tuh. Iya, nah semuanya lancar dan semua diberkati dan semua ada dalam anugerah Tuhan. Demikian juga kami ingin berdoa juga sama dengan untuk sahabat-sahabat yang baik yang lainnya, yang mungkin mau menikah lagi sedang mempersiapkan pernikahannya. Kita mau doakan ya. Juga lagi mikirin dananya. Tadi dikatakan dananya sudah tersedia. Karena mau menikahnya udah semangat. Iya. Tapi dananya lagi mikir. Kan karena kita Deva, kita adalah pemenang. Amin. Kita menang atas seluruh aspek kehidupan kita ya. Deva, ini ada firmannya nih. Hati yang gembira Tuhan memerintahkan berkat kepada orang yang bergembira ya. Hati yang gembira, maka bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu ya. Jadi, Deva ingin apa ya? Jadi kita doakan ya. Kita doakan ya. Bapak, kami berdoa buat Deva dan calonnya juga dan para sahabat yang baik yang sedang berdoa untuk dana dalam pernikahan mereka. Firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Biarlah di menjelang hari-hari pernikahan ini Deva dengan calonnya juga tetap menjaga hatinya untuk bersyukur dan bersuka cita di hadapan Tuhan. Demikian juga untuk para sahabat yang baik lagi berdoa untuk dana yang dibutuhkan. Kita berdoa hari ini pintu-pintu berkat terbuka dalam nama Yesus. Dan sumber-sumber berkat dari utara, barat, timur, dan selatan mengalir. Dan semua yang dibutuhkan Deva untuk pernikahannya dipenuhi, dicukupkan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk sahabat yang baik yang membutuhkan dana. Tuhan penuhi dan cukupkan juga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, berikutnya ini ada lagi nih. Ada dia masuk. Yuk kita baca ya. Dari @ernest_nesnes ya. Saya akan bacakan demikian. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Tolong doakan saya agar saya bisa lolos dan mendapatkan beasiswa S2 di luar negeri. Terima kasih. Wah, luar biasa Ernest ya. Pasti ini mimpinya nih ya. Iya. Nah, Tuhan itu senang sekali sama orang yang punya mimpi yang besar. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Jadi Ernest, biarlah hari ini bawa mimpimu di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan nanti akan membuka jalan ya. Karena Tuhan berkata bahwa Dia sendiri yang akan memenuhi semua kebutuhan kita. Iya. Gitu ya. Bahkan apapun yang mungkin saat ini kendala apapun ya, kita percaya bahwa ada tangan Tuhan. Kalau kita, Ernest, ada dalam rencana Tuhan untuk sekolah di luar, maka bukan hanya sekedar lolos ya, kalau saya pikir ya, tapi Tuhan sendiri yang akan membuka jalan. Tuhan sendiri yang akan mematahkan palang-palang besi ya, pintu-pintu yang menghalangi. Jadi hari ini Ernest bersukacitalah karena Tuhan selalu ada di pihakmu dan Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik bagimu untuk menggenapi destinimu. Bahkan juga mungkin untuk sahabat-sahabat yang lain. Lagi berdoa buat beasiswa. Yang berdoa untuk beasiswa atau kuliahnya ya. Kita mau doakan ya. Ya, saya kamu doain. Oke, kita berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk Ernest, anakmu, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang mungkin saat ini sedang menghadapi satu pergumulan untuk bisa lolos dalam kuliah beasiswanya dan untuk beasiswanya. Kami percaya bahwa Engkau Bapa yang baik. Kami percaya bahwa kalau kami ada dalam rencana dan rencanamu, dan kalau memang ini rencanamu,
tidak ada satupun yang dapat Ya, menghalangi. Hari ini semua terbuka, jalan yang Pintu-pintu tertutup, terbuka. pintu-pintu yang tertutup Amin. terbuka, bahkan lebih daripada yang kami doakan dan pikirkan. Amin. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kami, khususnya bagi Ernest dan sahabat-sahabat yang lain yang sedang membutuhkan jawaban doa ini. Terima kasih Bapak Surgawi, Amin. kami mengucap syukur di dalam Amin. nama Yesus. Amin. Ya. Nah, sahabat yang baik, ini ada DM yang berikutnya masuk juga. Kita akan baca ya sayang ya. Ya. Dari @Chris_Tinanoya. Yuk kita baca sama-sama ya. Selamat malam Pak Gus dan Bu Mala. Saya terkadang sudah putus asa dalam hidup. Sudah doa, tapi kenapa belum ada jalan keluar dalam masalah keuangan saya? Mohon doakan saya Pak dan Bu, supaya permasalahan hutang saya dapat terselesaikan. Mau kerja, anak masih kecil. Tidak kerja, nggak bisa bantu suami. Sudah usaha jualan tapi nggak pernah laku. Cuman yang beli 1 atau 2 orang ya. Chris, panggil apa nih ya? Tinanoya, oke ya. Tinanoya, kami sangat memahami apa yang sedang dialami oleh Christina. Dan kita juga pernah ngalamin seperti itu ya. Pasti bingung banget nih. Iya. Antara kebutuhan, hutang, dan apa yang harus dilakukan. Ini udah seperti benang kusut yang mana dulu yang mesti keluar gitu ya. Nah, satu hal yang paling penting adalah dalam situasi ini kita punya Tuhan. Berarti kalau kita punya Tuhan, kita punya pengharapan. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Yang pertama adalah kita datang kepada Tuhan untuk bersyukur dulu. Bahwa hari ini kan Christina masih bisa bernafas, masih bisa ada jualan juga meskipun gak laku, tapi ada gitu ya, sesuatu yang dikerjakan itu. Nah, boleh nggak sekarang Christina bersyukur dulu? Karena waktu kita bersyukur, kita sedang membuka pintu-pintu mujizat Tuhan. Gitu. Nah, tapi nggak bisa begini. Begitu bersyukur langsung, wah besoknya langsung seperti terjadi, itu. gitu Iya, ya. jadi ini satu proses, ya satu perjalanan perlu kesabaran, ketekunan dan kesetiaan. Nah, setelah itu, setelah kita bersyukur, nah sekarang kita mulai menghadapi masalah ini dengan apa? Kita usaha yang ada ini kita berkati ya. Kita berdoa ya. Karena Tuhan yang akan membawa keberuntungan itu, keberhasilan itu ya. Silakan Dan dari sekali kamu. lagi biarlah meskipun kita melalui hari-hari yang sulit, tapi coba cari satu alasan di mana kita dapat melihat bahwa kita ada hidup di dalam anugerah Tuhan. Misalnya kita mulai meskipun kesulitan keuangan tapi kita masih sehat. Ya, anak masih kita, bisa ada usaha nih. Anak kita masih sehat, suami masih sehat, terus masih ada usaha juga, gitu ya. Sekalipun mungkin kok nggak laku-laku gitu ya. Jangan fokus kepada apa yang belum terjadi, fakta yang belum terjadi. Tapi katakan kepada diri kita, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Aku masih sehat, aku masih bisa beraktivitas, suami dan anak-anak baik. Dan masih ada naungan, masih ada tempat tinggal. Sibuk bersyukur dengan apa yang sekarang ada pada kita. Tadi kan kita sudah banyak belajar bahwa ternyata memang kita dalam hidup banyak sekali tantangan. Tetapi kunci kemenangan kita adalah ketika kita tahu bahwa kita dikasih oleh Tuhan, kita masterpiece-nya Tuhan. Jadi syukuri keberadaan kita sebagai masterpiece-nya Tuhan, sebagai ciptaan yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, dan percaya ini penting. Percaya bahwa Allah itu baik dan pasti Allah tidak akan membiarkan kita. Dia pasti menolong kita. Dan kemudian datang kepada Tuhan, kalaupun kita kan kadang-kadang nggak sadar. Di mana sih ya perlu dibereskan. Yang perlu dibereskan. Datang aja kepada Tuhan sebagai anak-anak. Akui aja Tuhan, aku nggak tahu nih apa nih yang perlu dibereskan supaya segala penghalang atau apapun itu tersingkirkan. Minta Roh Kudus, tapi aku percaya Tuhan bahwa Engkau baik dan Engkau mau menolong aku. Dan itu adalah satu tindakan yang permulaan dari hidup kita, permulaan daripada penyelesaian masalah kita, untuk kita datang dengan hati yang penuh syukur dan sukacita di hadapan Dia, percaya bahwa kita adalah anaknya yang dikasihi, dan kita percaya bahwa Dia pasti mau menolong kita. Dia Bapa kita ya, Chris. Yuk kita doakan untuk Christina Noya. Jadi Christina Noya, boleh nggak hari ini kita responnya rendah hati,
bahwa semua masalah itu datang, Tuhan sedang munculkan apa nih bagian dalam hidup kita mesti berubah, ya. Dan itu bukan negatif, Iya. itu adalah baik Supaya buat lebih kita. baik lagi ke depan. Supaya kita menjadi jauh lebih baik. Iya, ya kita Amin. berdoa ya. Tuhan kayak berdoa buat Christina, Noya, dan juga mungkin ada sahabat yang baik sedang mengalami situasi seperti ini, terbelit hutang dan tidak ada jalan keluar. Kami berkata hari ini kuasa hutang diputuskan di Amin. dalam nama Yesus. Dan kayak berdoa hari ini terbuka jalan untuk Christina Noya supaya hari ini semua usahanya ada diberkati Tuhan. Amin. Seperti 5 ketul roti diakorikan kami bawa di hadapan-Mu dan kami berkati usahanya kembali hidup dan berjalan kembali. Dan Tuhan beri dia iman, kekuatan untuk bisa melalui semuanya ini dan menyelesaikan semua hutangnya dengan pimpinan Tuhan. Diberkati lagi Christina Noya di dalam nama Yesus kita berdoa. Dalam nama Yesus. Amin. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa kita hidup ini dari identitas surgawi. Amin. Yang pertama, Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan takut. Ya. Dan jangan bersembunyi ketika kita menghadapi masalah atau menghadapi musuh-musuh kita yang selama ini menindas kita. Amin. Nah, ini penting ya, jangan bersembunyi. Jangan bersembunyi. Ya, nah tapi yang kedua juga ingat nih, kita harus bangkit dan keluar dari tempat persembunyian kita dengan apa? Kita hidup dari identitas surgawi itu atau heavenly identity. Yaitu bagaimana? Menyadari bahwa identitas kita dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Pahlawan yang gagah perkasa dan lebih dari pemenang. Amin. Yang ketiga, kita harus hidup dari identitas. Bukan untuk identitas dan hidup dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Sebab di atas kayu salib semua sudah selesai. It is finished. Dan semua sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Maka di dalam Kristus kita sudah menerima kemenangan atas segala sesuatu. Dan kita sudah diberi kuasa, kemampuan, dan otoritas untuk hidup dari kemenangan. Amin. Amin. Sahabat yang baik, apakah selama ini kita merasa tidak ada kemampuan dan tidak ada keberanian untuk bisa menghadapi masalah yang begitu berat yang kita hadapi? Mari kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, percayalah dan terimalah kebenaran firman Tuhan dan bangkit untuk hidup sesuai dengan identitas surgawi atau heavenly identity. Bahwa kita adalah pahlawan yang gagah perkasa dan kita lebih dari pemenang. Amin. Mari datang kepada Dia. Amin. Kau telah meluputkanku dari menjaga kakiku tak tersandung. Ku berjalan di hadapan-Mu dalam cahaya kehidupan. Aku percaya. Aku tidak takut. Aku percaya. Aku tidak takut. Kau telah meluputkanku dari menjaga kakiku tak tersandung. Ku berjalan di hadapan-Mu dalam cahaya kehidupan. Aku percaya. Aku tidak takut.
Bapa, kami percaya, kami tidak takut, dan kami tidak mau bersembunyi ketika menghadapi masalah. Kami bangkit untuk percaya, menyadari, dan hidup sesuai dengan identitas kami sebagai pahlawan yang gagah perkasa, yaitu kami lebih dari pemenang. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja di dalam kami untuk menolong, memampukan, dan membawa kami sampai kepada destiny kami dan menggenapi rencana Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.